Halo lah guys, balik lagi sama gue Puji Setia. Di video kali ini gue bakal ngebahas sepatu ini deh. Oke, langsung aja, it's show time. Jadi sepatu ini adalah Nike Fear of God Red Lightbone Colorway guys. Jadi sepatu ini adalah kolaborasi Nike dengan salah satu brand salah satu brand yang terkenal di luar negeri sana bernama Fear of God. Jadi si Jerry Lorenzo, pemilik Fear of God, berkolaborasi dengan Nike dan menciptakan siluet baru guys. Ini dia sepatunya. Kolaborasi yang nggak biasa gitu. Jadi Nike Fear of God itu udah ada beberapa macam yang keluar ya. Jadi yang pertama itu yang tinggi tuh Nike Fear of God 1 gitu kan. Nah itu gue udah ngeliat tuh udah kayaknya keren juga nih, sepatunya tinggi, terus dia ada cage-nya gitu, terus ada zippernya di belakang dan lumayan mau ngincer juga sih warna lightbone-nya juga. Cuman pas dilihat-lihat harganya mahal gitu, jadi gue tenang-tenang aja sampai akhirnya rilis sepatu yang ini gitu guys. Jadi bisa dibilang ini kolaborasi Nike dengan Fear of God yang nggak hanya memakai model yang udah ada, tapi si Jerry Lorenzo pengen dia ngebuat siluet baru dan jadilah ini gitu. Jadi bisa dibilang ini cukup keren lah, dan sepatu ini lebih terjangkau dibanding Nike Fear of God 1 yang pertama kali rilis, yang OG-nya. Dan ini adalah Nike Fear of God Red Lightbone Colorway. Kenapa red? Jadi Nike dulu punya namanya Nike Red. Nah itu dia memang terinspirasi dari siluetnya Nike Red juga. Jadi ya nggak murni pikirannya Jerry Lorenzo, tapi ya memang beberapa referensi juga, makanya terciptalah sepatu ini gitu. Oke, langsung aja kita bahas sepatunya. Sepatu ini pakai upper berbahan bisa dibilang tuh kayak nubak gitu ya. Jadi dia leather kulit gitu tapi halus gitu, jadi kayak ada bulu-bulu tipisnya gitu. Dia mirip-mirip sama Jordan 1 Rookie of the Year kalau nggak salah. Jadi kalau dipegang kayak ada bulu-bulunya gitu, dan di bagian atas ini, di bagian toe-nya ini dia pakai bahan neoprene guys. Jadi agak elastis juga gitu. Terus yang kelihatan keren itu adalah si strapnya ini, strap velcro ini yang bikin sepatu ini keren gitu. Strapnya menyilang gitu guys. Nah, strapnya menyilang gitu. Jadi di sini di bagian tangnya ada velcro-nya juga, di lem gitu, di sini juga. Jadi nggak mungkin salah karena posisinya memang posisinya yang bagian sebelah dalam itu yang harus masuk duluan ke velcro di lidah sini, baru yang sebelah luar mengikuti gitu guys. Dan dia menutup si lace-nya ini kayak rope gitu, bulat, dia kayak tambang, dan dia ada lace locknya pun ada tulisan Air Fear of God di lidahnya sini. Di dalam balik lidahnya ada tulisan Air Fear of God juga, tapi Air Fear of God-nya tuh kalau dilihat dari posisi point of view kita pakai, dia bakal kebalik gitu. Jadi dia kalau dilihat kayak gini kebalik, jadi kalau ngeliatnya gini baru benar gitu. Terus ada logo Nike swoosh di sini warna hitam, nggak senada dengan warna uppernya. Terus apa lagi ya? Dan ini liningnya bisa dibilang bahannya katun guys. Bukan katun, bahannya kayak satin gitu. Jadi liningnya tuh empuk banget, lembut, dan yang pasti sih nyaman gitu. Jadi sepatu ini udah gue pakai juga beberapa kali dan cukup nyaman gitu liningnya gitu. Terus kita ke outsole-nya ya. Nah, outsole-nya ini beda sama yang OG ya. Yang OG itu kalau nggak salah dia modelnya sirkular gitu, muter gitu, lama-lama besar, kayak Nike Adapt BB itu ya, muter lama-lama besar gitu. Kalau ini dia kayak pattern kotak-kotak gini aja, kayak papan catur yang kehilangan warna hitam. Ya elah. Terus di bagian tumitnya di sini namanya double stack air bubble. Jadi dia ada udaranya juga, tapi kalau gue rasa ini bukan udara, dalam dia kayak jelly itu. Kok jelly sih, kayak sabun yang ditaruh di sini gitu. Nah kan, ini sih yang bikin kelihatan bikin futuristik tuh ininya gitu. Terus dia ada logo Nike-nya di sini. Nah, di midsole-nya ini ada tulisan R180 guys. R180 Fear of God. Ada serial number. Nah, ini serial number dari, katanya sih serial number dari kalung kakeknya dia waktu di militer gitu. SN8329166. Kenapa di midsole ada tulisan R180? Jadi selain bisa dibilang Nike Air Fear of God Red, bisa dibilang Nike R180 gitu guys. Terus kita ke insole-nya bisa dilepas nggak ya? Insole sih kayaknya bisa dilepas nih guys, cuman dia ada lemnya gitu, ada perekatnya, jadi gua rasa
Masa dilepas lah. Jadi di insole-nya ada tulisan Air Fear of God gitu, di dalamnya ada tulisan Air Fear of God. Terus untuk ukurannya, nah jadi kalau saran gue sih turunin setengah dari ukuran Air Jordan 1 lo. Gue nih pakai Air Jordan 1 size 11, jadi untuk size ini gue turunin setengah jadi 10,5 gitu guys. Nah itu saran gue aja sih, cuman banyak reviewer di luar sana juga bilang pakai size yang biasa lo pakai juga nggak apa-apa. Cuman ya selera sih, karena menurut gue dia shape-nya agak narrow gitu, agak lancip gitu, agak panjang gitu. Cuman ya balik lagi selera sih, itu saran gue aja gitu. Nah, kekurangan dari sepatu ini adalah menurut gue cara pemakaiannya gitu, karena dia pakai model lace, model tali yang kayak gini gitu, yang gue rasa kan harusnya kalau model pakai tali yang lace lock ini nggak perlu diikat ya, cuma dikencengin terus talinya dililit aja gitu. Nah sepatu ini karena model strapnya ibaratnya harus dipasang gitu, harus direkatkan gitu, jadi waktu pemakaian tuh agak rumit gitu, agak ribet lah, bukan rumit, agak ribet gitu. Jadi harus masuk, diikat dulu, dikencengin lace locknya, baru strapnya dipasang gitu. Dari review luar juga banyak bilang ini sebuah, bukan kekurangan sih ya, ketidakpraktisan. Nah oke gitu. Tapi gue menemukan trik juga sih, karena ini strap ya kan, strap itu tuh strapnya elastis. Jadi kondisikan si tali sepatunya ini ke posisi yang kalian tuh bisa slip on, bisa masuk gampang gitu ya, nggak gampang-gampang banget, jangan sampai kendur juga, nggak enak juga dilihatnya. Jadi dibuat seolah-olah diikat di kondisi dimana kaki kalian bisa keluar masuk dengan tanpa membuka atau mengencangkan si lace locknya gitu. Jadi pas udah masuk, walaupun dia agak kendor, nanti kalian bisa mainkan di strapnya ini, jadi strapnya bisa ditarik kencang, jadi bisa membuat bisa memangkas waktu untuk memakai sepatu ini jadi lebih cepat gitu. Menurut pandangan review luar itu kurang, tapi bisa disiasati dengan cara gue tadi guys gitu. Di paket pembeliannya sepatu ini disertai tali tambahan warnanya putih nih guys, jadi ini bisa dipakai, dia warna putihnya itu sama warna midsole gitu. Jadi kalau mau bosen dengan warna ini bisa juga pakai yang putih gitu. Nanti sih gue pengen coba juga pakai yang putih kayak gimana. Oke yuk kita lihat outfitnya. Oke, segitu aja guys ya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi referensi kalian semua yang lagi nyari sepatu. Terima kasih.